Halo teman-teman, sahabat Panji Research and Consulting yang berada dimanapun. Kali ini kami akan menghadirkan podcast bersama Ibu Noni. Ibu Noni saat ini memegang jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan di Provinsi Bengkulu. Kalau beberapa waktu yang lalu, Panji Research and Consulting berdiskusi mengenai soal 18 janji politik Gubernur Bengkulu, dan hari ini Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah sudah mulai mengimplementasikan sejumlah janji tersebut. Di antaranya adalah memberikan kebebasan pajak kendaraan bermotor roda 2 di Provinsi Bengkulu terhitung sejak beberapa hari yang lalu sampai dengan Desember 2001. Nah, sepanjang kebijakan ini dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, ada banyak sekali timbul pertanyaan di masyarakat, terutama bagaimana mekanisme pajaknya, pajak seperti apa, apakah denda pajaknya dan tunggakannya yang dibebaskan, ataukah pajak secara keseluruhan. PRC kali ini coba untuk berdiskusi dengan Ibu Noni selaku eksekutor lapangan dari Bapak Gubernur terhadap kebijakan ini. Nah, Ibu Noni, langsung saja mungkin, sebenarnya pajak kendaraan roda 2 seperti apa yang dimaksudkan oleh Bapak Gubernur dalam SK-nya tersebut, sehingga sampai dengan hari ini sudah mulai diberlakukan di Provinsi Bengkulu. Sekarang kita dengan SK Gubernur C163 BPKD itu yang dibebaskan adalah pokok, tunggakan, dan denda pajak. Pokok, tunggakan, dan denda pajak. Jadi kita tetap membayar pajak tahun berjalan. Kalau untuk pembebasan pajak keseluruhan, itu kan harus melalui mekanisme perda. Perda itu harus dibahas di DPR, persetujuan DPR. Nah, saat ini kita lagi menyusun perda itu untuk betul-betul membebaskan pajak kendaraan bermotor dengan kriteria. Kalau yang untuk pembebasan pokok, tunggakan, dan denda ini semua kendaraan, semua kendaraan roda 2 yang umum, bukan dinas. Dinas tetap ya, tetap membayar. Harus dendanya masih. Artinya misalnya Bu, saya punya kendaraan bermotor, katakanlah saya nunggak selama ini 5 tahun, ya kan? Itu bisa saya urus hari ini Bu ya? Bisa. Namun untuk pajak tahun ini tetap harus saya bayarkan. Nah, kalau seandainya misalnya kita ingin bebas secara seluruh pajaknya, hari ini Bapak Gubernur sedang mengajukan raperda Bu ya ke DPRD. Masih kita bahas. Ya, kita susun, tapi perintah Bapak Gubernur untuk segera disampaikan ke DPR. Untuk dibahas di DPRD. Ya. Bu, kira-kira dengan diberlakukannya pembebasan tunggakan dan denda ini, kira-kira ya, ada lebih kurang kemarin 900.000 kendaraan roda 2 di Provinsi Bengkulu Bu ya, yang aktif membayar pajak selama ini hanya 300.000 kalau nggak salah Bu ya. Artinya ada sekitar 600.000 yang tidak membayar pajak. Apakah dengan kebijakan ini akan membuat potensi PAD berkurang atau bertambah sebenarnya Bu? Kalau kita lihat dari sisi denda itu berkurang. Berapa besarannya kira-kira? Kita tutupi dengan kita kan selama ini ada yang tidak membayar pajak. Nah, jadi kita dengan pajak kendaraan bermotornya tahun berjalan mereka bayar, walaupun tidak sepenuhnya bisa kita tutupi, paling tidak besar lah kekurangan itu. Tapi kalau kita berbicara untung rugi, kita dengan masyarakat itu tidak bisa berbicara untung dan rugi. Tidak hanya bicara soal angka-angka PAD Bu ya? Tidak bisa berbicara, kita itu tidak berbicara masalah PAD. Kita kan utama masyarakat, pelayanan masyarakat, itu tugas kita pemerintah. Tidak bisa bicara untung dan rugi. Kira-kira Bu, kalau seandainya ini kan relaksasi pajak namanya Bu ya. Kalau seandainya 900 itu katakanlah akan menambah berapa persen Bu masyarakat aktif pajak?
kita dari 900 itu yang aktif 300. Nah, itu kita harapkan sekitar 250.000 bisa memanfaatkan ini. Artinya dari 900 itu cuma aktif 300, bisa sampai 600-an ribu bisa aktif Bu ya dari sini ya? Ya. 500 sampai 600 ribu ya? 500 sampai 600 ribu bisa aktif dengan program ini. Kira-kira Bu, di mana aja Bu masyarakat bisa mengakses ini? Dimanapun. Di gerai-gerai kita, di Samsat, ada Samsat keliling. Kita kan ada Samsat keliling mobil-mobil itu. Biasanya di tempat-tempat keramaian kita hadir di situ. Yang di pasar itu bisa langsung kita bayar di situ. Bisa diakses di situ Bu ya? Bisa. Tanpa harus ke kantor Samsat. Tanpa harus ke kantor Samsat. Kecuali memang harus ada yang ganti plat. Ganti plat itu kan itu wewenangnya polisi. Itu harus kita harus sampaikan ke pihak kepolisian. Kalau ini Bu ada juga pertanyaan, kalau ganti nama katanya Bu, misalnya ganti plat, yang platnya plat Jakarta atau dari Bengkulu, ingin ganti ke plat Bengkulu itu bebas juga nggak? Kita balik namakan dulu. Oh, balik ke namakan dulu. Saat ini belum ada balik nama, belum ada relaksasi balik nama. Balik namakan dulu, baru kita. Artinya tetap ada administrasi pembayarannya kalau balik nama Bu ya. Tapi kalau balik ke plat BD baru berlaku kebijakan gubernur ini. Syarat-syarat apa baik Bu yang harus dipenuhi oleh masyarakat Bu secara umum? Kalau syaratnya seperti biasa, KTP, pasti ada SNK. Secara rinci silakan datang ke atau melalui media sosial. Media sosial itu kan ada di Facebook, itu hampir setiap UPTD punya Facebooknya. Misalnya Facebook Samsat Benteng, boleh bertanya di situ. Instagramnya ada juga, silakan tanyakan di situ. Syarat-syaratnya kita terbuka. Oke. Yang paling penting bawa KTP, bawa STNK ya. Ya, itu syarat umum ya. Kalau motor siapa? Oke, cara. Baik, itu mungkin Bu yang perlu kami tanyakan, karena memang secara umum banyak yang bertanya dengan kita itu, beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Noni atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Yang aku tengok di mejanya banyak sekali berkas-berkas Bu ya. Mungkin setelah ini juga Ibu akan ada rapat dengan beberapa pimpinan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman PRC, itu tadi diskusi singkat kita dengan Ibu Noni menjawab pertanyaan teman-teman soal seperti apa sebenarnya posisinya kendaraan roda 2, pajak roda 2 di Provinsi Bengkulu yang merupakan kebijakan dari Gubernur. Nah, teman-teman PRC yang kami hormati, itu tadi diskusi kami dengan Ibu Noni. Kita membedah soal pajak kendaraan roda 2. Pada podcast selanjutnya kita akan membedah soal kartu Bengkulu Sejahtera, yang merupakan salah satu lagi kebijakan gubernur tentang memberikan biaya pengobatan untuk masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu yang tidak tercover dalam BPJS atau dalam APBN. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak, Bu.